Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang return yang diharapkan dan resiko portofolio. Return yang diharapkan dan risiko portofolio sendiri adalah imbalan atas keberanian investor yang menanggung risiko serta komitmen waktu dan dana yang telah dikeluarkan oleh investor. Juga merupakan salah satu motivator orang melakukan investasi. Sumber-sumber yang terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama yield, dua capital gain atau ROS. Dengan demikian, karena return investasi adalah total return yang ditambahkan kapital, sehingga adalah pengertian dari risiko adalah kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan rating yang diharapkan. Suatu investasi terdiri dari yang pertama risiko suku bunga, kedua risiko pasar, ketiga risiko investasi, keempat risiko bisnis, kelima risiko finansial, keenam risiko likuiditas, ketujuh risiko nilai tukar mata uang, 8 risiko persiapan negara atau konflik. Risiko terjadi menjadi dua jenis. Yang pertama, risiko dalam konteks aset tunggal, risiko yang harus ditanggung jika berinvestasi pada satu aset saja. Kedua, risiko dalam konteks portofolio. Aset terdiri risiko portofolio yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio atau risiko yang dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi. Kemudian risiko terkait dengan kondisi mikro perusahaan, sehingga disebut komponen ini adalah risiko sistematis, yaitu risiko yang tidak dapat diversifikasi oleh portofolio, disebut dengan mendiskripsi atau risiko pasar modern atau risiko umum atau risiko sistematis terkait dengan perubahan yang terjadi di pasar karena kejadian di luar kegiatan perusahaan, seperti yang pasti dan prestasi diukur dengan beda, yaitu risiko sistematis suatu sekuritas dibagi risiko portofolio secara relatif terhadap risiko pasar. Untuk menghitung return yang diharapkan dari suatu aset tunggal, kita perlu mengetahui distribusi probabilitas return tersebut. Aset yang bersangkutan terdiri dari tingkat sistematis return yang mungkin terjadi dalam probabilitas terjadi tingkat return tersebut, itu menghitung aset tunggal. Risiko bisa dilihat dari besarnya penyebaran distribusi probabilitas batu. Ada dua ukuran tunggal, yaitu varian dan deviasi standar. Misalnya ukuran penyebaran tersebut, kita juga perlu menghitung risiko relatif pada tunggal yang bisa diukur dengan koefisien variasi. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit, dan yang diharapkan ini adalah analisis risiko portofolio. Kelebihan investasi dalam bentuk portofolio dibandingkan tunggal adalah kalau kita bisa mengurangi risiko tanpa harus mengurangi tingkat tertentu yang diharapkan kita yang dipakai dalam konsep portofolio. HP mirip dengan logika pengembangan akuntansi, di mana perusahaan asuransi akan mengurangi risiko dengan membuat sebanyak mungkin polis asuransinya. Kemudian terakhir, diversifikasi. Untuk menurunkan risiko portofolio, investor perlu melakukan investasi dengan membentuk portofolio sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi return yang diharapkan. Diversifikasi biasa dilakukan dengan pertama diversifikasi rendah, yaitu pemilihan yang akan dimasukkan dalam portofolio secara acak, dan diversifikasi yang dimasukkan dalam portofolio berdasarkan berbagai informasi dari karakteristik asetnya. Atas presentasi saya, terima kasih.